Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, guru semuanya, dan siswa-siswi. Hari ini kita akan menjelaskan tentang fikih harta warisan, yaitu tentang bagaimana cara Islam membagikan harta warisan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tentunya setelah mayit meninggal dunia, kewajiban yang harus dilaksanakan setelah itu adalah membagikan harta warisan. Jadi setelah mayat kita selenggarakan dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan, maka kewajiban selanjutnya adalah membagikan harta warisannya. Baik, inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini di slide berikut ini. Baik, ini ada daftar isi yang akan kita bahas poin demi poin, akan tetapi pada pertemuan ini kita akan membahas poin-poin awal di bagian A, yaitu pengantar. Untuk selanjutnya akan kita jelaskan pada video berikutnya. Baik, di pengantar ya kita di sini tentunya mengetahui tentang hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Nah, demikian pula warisan ini pembagiannya berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa firman Allah ayat 11, 12 dan ayat 176. Kemudian setelah ayat 11 dan 12 Allah mengiringi hukum tersebut dengan ayat 13 dan 14 yang menekankan tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah dalam pembagian harta ini. Barang siapa yang mentaati Allah, maka niscaya akan mendapatkan keridhaannya, dan barang siapa yang tidak mau melaksanakan hukum Allah akan mendapatkan siksaannya. Waliyadzubillah, kita berlindung dari Allah. Baik, kemudian dari hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga para sahabat juga telah memotivasi umat ini untuk senantiasa belajar ilmu ini agar tidak hilang dan tidak dianggap asing di tengah umat kaum muslimin. Kemudian setelah itu ya kita masuk kepada rukun, syarat dan sebab. Oke. Masing-masing dari rukun, syarat dan sebab dan serta penghalang warisan ini ada 3 poinnya ya. Yaitu 3 poin untuk rukun warisan, 3 poin untuk syarat, 3 poin untuk sebab, dan 3 poin untuk penghalang, yaitu penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Kita mulai dari rukun. Rukun warisan ada 3, yaitu yang diistilahkan dengan mewaris, waris, dan tarikah. Apa itu mewaris? Mewaris adalah mayit, yaitu mayit yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Kemudian apa itu waris? Waris adalah ahli waris yang berhak menerima harta bagian dari harta yang ditinggalkan. Kemudian apa itu tarikah? Tarikah adalah harta yang ditinggalkan. Namun perlu diingat di sini ya, harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit tidaklah langsung bisa kita bagi-bagikan. Tetapi harus dipenuhi padanya poin-poin berikut ini, yaitu terlebih dahulu diambil dari harta tersebut seluruh biaya penyelenggaraan mayit ya, yaitu mayitnya tentunya dikuburkan dan itu butuh biaya penguburan ataupun butuh biaya rumah sakit ya, kemudian lain sebagainya. Kemudian hutang piutang ya, tentunya butuh untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu. Kemudian ada juga zakat yang mungkin belum tertunaikan, dan mungkin juga sepanjang hidupnya mayit ini ternyata termasuk orang yang wajib mengerjakan haji, tetapi dia belum mengerjakannya karena sesuatu hal, maka diambillah dari harta yang dia tinggalkan itu untuk membadalkan hajinya. Baik, demikian. Kemudian terakhir adalah wasiat. Wasiat ini adalah pesan dari mayit agar sebagian hartanya disedekahkan sepeninggal dirinya atau setelah dia meninggal dunia. Dan Nabi berpesan agar wasiat ini tidak lebih dari sepertiga harta. Ya, jadi boleh saja seseorang itu meninggal dunia dan mengatakan bahwasannya nanti sepeninggal diriku sebagian dari hartaku disedekahkan.
maka kita sedekahkanlah hartanya, misalnya untuk pembangunan masjid, orang miskin, dan lain sebagainya, yaitu maksimal sepertiga dari sisa hartanya. Tidak boleh sepertiga dari seluruh hartanya ya, dan tidak boleh habis tidak bersisa. Ya, harus sepertiga, lalu 2/3-nya dibagikan sebagai harta warisan. Nah, demikian. Setelah harta bersisa, maka sisa harta itulah yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dengan syarat tadi ya, kita tentunya harus memastikan bahwasannya mayit sudah meninggal dunia, benar-benar dengan ketetapan atau kepastian. Kemudian harus dipastikan ahli waris yang menerima harta dalam keadaan hidup, bukan sudah mati atau sudah meninggal duluan. Dan tentunya kita sudah punya ilmu nih tentang pembagian harta tersebut, baik tentang siapa saja yang menerimanya, berapa bagian yang dia terima, dan bagaimana cara membagi-bagikannya di antara mereka. Tanpa ilmu ini, maka kita tidak bisa melakukan pembagian tersebut. Baik, kemudian setelah kita memiliki ilmu, tentunya kita mulai menuliskan di atas kertas ya tentang siapa saja dari yang berhak menerimanya. Dan ada dari 3 kalangan ini, yaitu karena sebab pernikahan, tentunya suami mewarisi dari istrinya yang meninggal dunia, ataupun yang paling umum adalah istri mewarisi dari suaminya yang meninggal dunia. Kemudian dari sebab nasab, dan ini yang paling besar, yaitu dari keturunan, ya baik asal keturunan, yaitu ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya, ataupun furo, cabang keturunan, ya, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah wala, dan ini tidak kita dapati sekarang karena ini artinya perbudakan. Baik, namun sebelum itu perlu kita ketahui juga bahwasannya ada nanti di kalangan ahli waris yang tidak bisa mendapatkan harta meskipun sebenarnya dia termasuk orang yang mendapatkannya dikarenakan alasan-alasan berikut, yaitu penghalang mendapatkan warisan, karena satu dikarenakan beda agama, ya tidak mewarisi muslim dengan non-muslim. Muslim tidak bisa mewarisi non-muslim, dan demikian pula non-muslim tidak bisa mewarisi yang muslim. Kemudian yang kedua, karena terjadi pembunuhan, yaitu ahli waris membunuh orang yang mewarisi harta. Ya, jadi contohnya anak membunuh ayah karena ingin hartanya, atau istri membunuh suami karena ingin harta warisannya, dan bahkan sebab ini menjadikan dia tidak dapat harta warisan atau menghalangi dirinya mendapatkan harta tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir karena sebab perbudakan, dan ini juga tidak ada lagi di zaman ini yang bisa menghalangi seseorang mendapat warisan karena statusnya sebagai budak. Baik, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas insya Allah tentang siapa saja kalangan ahli waris tersebut yang kita sebutkan tadi, dan berapa bagian yang akan mereka terima. Berikut akan kita sebutkan juga tata cara pembagiannya. Maka simak selalu video-video dari kami. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.